anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi dan Rasulullah yang paling mulia, untuk keluarga dan juga sahabat-sahabatnya, begitu juga untuk kita sebagai kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan sejenak susunan acara dari diseminasi budaya positif, program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga ada kegiatan ice breaking, lalu materi pertama terkait 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Cica. Kemudian kegiatan berikutnya juga ada ice breaking, dilanjutkan dengan materi kedua terkait kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Putri. Lalu kegiatan dilanjutkan di sesi tanya jawab, refleksi kegiatan, dan terakhir penutup. Baik, kita lanjutkan kegiatan tadi. Pembukaan sudah, maka selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Zulkifli. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah. Pada saat ini kita dalam sehat sehingga bisa mengikuti diseminasi budaya positif modul 14 bagi program guru penggerak, calon guru penggerak. Hal ini bukan hal yang baru ya, diseminasi ini sudah awal 2004 ya, jadi budaya positif sekolah itu digaungkan, cuman sekarang dimodulkan ya. Kalau dulu hanya program-program saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada calon guru penggerak, moderator, wakasek kurikulum ya, serta rekan-rekan guru untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ada tambahan lah, baik wawasan maupun pengetahuan ya, sehingga kita sedikit-sedikit berubah. Memang sekarang budayanya beda dengan yang dulu. Walaupun dulu kurikulum berbasis kompetensi sama ya, hampir sama ya, hanya tidak signifikan. Kalau sekarang dijadi dulu guru-guru ya, penggerak bagi sekolah-sekolah. Ini nantinya untuk calon pemimpin 2045. Jadi kepala sekolah dari penggerak, pengawas dari guru penggerak, wakil kepala sekolah guru penggerak, semua diarahkan nanti ke sana ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memimpin ya, memimpin itu mudah susah. Susahnya kita mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Itu kalau kita tidak bisa akan berhubungan dengan APH ya, aparat penegak hukum ya. Jadi yang agak berat itu, satu sisi kita sosial, satu sisi adalah masalah hukum ya. Itu saja, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan sedikit demi sedikit ada perubahan ya, mulai dari diri kita nanti diajar siswa. Itu saja. Saya tidak akan lama ini mengikuti karena ada rapat MKS di Combreng Pak Itu saja mungkin ya. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Haji Muarifin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tapi terus terang sekian kata-kata itu Bapak KB intinya kepada calon guru penggerak Ibu Putri, Ibu Cica, silakan lanjutkan kegiatannya ya sampai dengan selesai, dan mudah-mudahan nanti artinya rangkaian kegiatan guru penggerak kan masih panjang gitu ya, ikuti semua sampai dengan selesai ya dengan ikhlas ya, dengan lapang dada gitu ya, walaupun banyak perjuangan dan lain sebagainya baik materi juga maupun imateri gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti hasilnya terutama bagi diri sendiri dulu lah ya, hasilnya insya Allah akan luar biasa, dan mudah-mudahan hasil itu juga bisa dipraktekkan di sekolah kita ya. Kepada para pengunjung ya para pengunjung minimal dari tahu kegiatan di guru penggerak ya. Untuk udah berapa kali nih ya, kemarin sudah, sekarang sudah mungkin diundang lagi ya, jadi tahu dan mudah-mudahan jadi tertarik gitu ya, karena memang baik ya, luar biasa guru penggerak itu ya. Mudah-mudahan dengan mengunjungi ya, menghadiri kegiatan ini jadi tahu dan jadi tertarik ya, sehingga nanti setelah Ibu Cica, setelah Ibu Putri ada ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain gitu ya. Ya sekarang awalnya 1 Kurama, 2 berarti berikutnya minimal 3, kalau bisa ganjil berarti 5 ya, 5 ya. Berikutnya berarti ganjil lagi 7 ke 9 itu kan ya, boleh laki-laki boleh perempuan ya, terus saja ganjil terus sampai akhirnya habis ya, itu semuanya jadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Muarifin ya. Baik, berikutnya sebelum kita masuk ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Cica dan Ibu Putri, kita ice breaking dulu biar lebih fokus gitu ya. Ice breakingnya sederhana aja ya. Bapak Ibu hari ini sudah olahraga belum? Sudah. Olahraganya baru jalan kaki ya Pak? Dan keluar. Iya. Ibu-ibu dan Bapak juga dari ruang guru ke sini ya, olahraga. Coba sekarang Bapak Ibu saya minta untuk berdiri sejenak. Kita enggak akan diajak sama pocong-pocong. Ini kalian Pak Iqbal, HP-nya disimpan dulu ya. Saya kasih contoh dulu seperti apa sih ice breaking-nya ya. Jadi kita ada, masih ingat nggak lagu Watermelon, lagu anak-anak ya? Dan mungkin pernah dengar? Belum? Oke, berarti untuk Bu Nova baru, nanti bisa Bu Nova hafalkan, lalu Bu Nova diseminasikan ke anak-anak di kelas gitu ya, karena anak-anak pasti justru lebih tahu gitu. Oke, seperti ini Bapak ya. Pakai gerakan ya.
3. Watermelon, papaya, baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan di kelas itu, kan mereka banyak ya itunya kelompok barisan tempat duduknya, nanti bisa 1, 2, 3, 4, kan Bapak Ibu bisa berganti-ganti diacak gitu, biar mereka lebih fokus. Oke, baik, kita lanjutkan acaranya. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas yang akan disajikan oleh Ibu Cica Komalasari. Baik, kepada Ibu Cica kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga kegiatan ini diberikan keberkahan dan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih, tidak lupa saya ucapkan kepada Bapak Wakasek, kepada Bapak Ibu sekalian yang selalu memberikan dukungan kepada kami, yang tidak pernah bosan-bosannya ketika kami undang, selalu siap untuk mengikuti kegiatan kami. Semoga itu menjadi ladang pahala untuk Bapak Ibu semuanya. Amin ya Allah. Amin. Di sini saya akan istilahnya sharing sedikit materi mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Seperti yang kita tahu ya, kalau dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dan visi dari kurikulum Merdeka itu sebenarnya sejalan, yang mana kita itu sebagai guru harus lebih berpihak kepada siswa, gitu ya. Jadi tadi kita di sini tidak bisa nih mengutamakan ego kita. Kita bukan lagi zamannya kita menuntut siswa bahwa kalian harus seperti ini, mengikuti apa kemauan saya, gitu ya. Nah, itu tidak bisa lagi kita lakukan kepada anak-anak di zaman sekarang. Sebenarnya pemikiran KHD itu udah dari zaman dahulu ya. Itu kalau misalnya kita bisa pelajari lebih mendalam itu sangat bagus banget gitu, karena tadi lebih berpihak kepada siswa, yang mana siswa itu ketika mengikuti kegiatan di sekolah itu jadinya lebih senang tanpa paksaan gitu ya, karena tadi mereka tidak dituntut oleh hal-hal yang tidak mereka inginkan gitu, seperti itu. Nah, di sini coba next. Oke. Ada 2 studi kasus. Yang pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ini ada Ibu Dewinya di sini ya. Kepala Sekolah SMA Makmur, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Ini lazim terjadi ya sama anak-anak kita ya. Biasanya tuh suka ngebully gitu ya. Bully itu kan bukan hanya secara fisik ya, tapi secara verbal juga, dengan mengejek itu termasuk ke dalam bullying. Kemudian kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran. Di sini kita ambil pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Oke. Pertanyaannya, bila Bapak Ibu wali kelas mereka, penerapan disiplin apakah yang akan dilakukan untuk kasus Hana dan Anto? Ayo wali kelas. Boleh kita coba ya dari ibu-ibu. Saya mau minta pendapatnya. Mau dengan suka hati. Ibu Wida kali ya. Kami dapat memperhatikan, boleh. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi
Jadi kebetulan kemarin ada kejadian di kelas saya. Itu kemudian ya. Nah, kebetulan ini kemarin kan Pak Teguh juga tahu ya. Ini kan kita bahas di luar yang kemarin lah ya. Nah, menurut saya itu kan ada orang tua yang datang langsung ke sekolah ya. Misalkan kalau orang tua tersebut enggak, di sini maksudnya orang tuanya mandi atau boleh kelas? Mengeluhkan wali kelas. Ya, kalau menurut saya silakan aja wali kelasnya datang ke sekolah, jangan langsung lewat BP gitu, bertemu langsung dulu ke wali kelas. Kan sebelum ke BP menurut saya langkah awalnya lewat wali kelas dulu ya. Nah, nanti di situ anak yang bersangkutan, dua anak itu kita pertemukan gitu, benar enggak gitu. Nanti kalau misalkan benar ya kita kasih tahu lagi, jangan perlu seperti itu lagi gitu. Menurut saya seperti itu. Nanti misalkan setelah itu kita cek lagi seminggu kemudian masih kayak itu enggak perilakunya. Udah kemarin alhamdulillah di kelas saya udah aman. Ya, makasih. Jadi melakukan komunikasi ya sama siswanya. Oh, dari bapak-bapak ini, bapak siapa ya? Oke, wali kelas baru mungkin belum berpengalaman. Ini yang kemarin banyak masalah. Bukan kata lagi ya? Oke, baik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila terjadi saya sebagai wali kelas, mungkin nggak beda jauh sama yang tadi Bu Ida sampaikan. Yang pertama, langkah pertama saya akan komunikasi dulu sama pihak anaknya lebih dahulu. Maksudnya ada masalah apa gitu kan, lebih tahu dulu permasalahan pribadi seperti gimana. Setelah itu kalau sama anaknya masih tetap seperti itu, mungkin lalu ke orang tuanya sih Bu. Ya, seperti itu sih. Ya. Terima kasih, boleh tepuk tangannya jadi bersama ya, setiap ada permasalahan itu kita melakukan komunikasi dulu. Tapi kita harus tahu nih, kira-kira komunikasi yang kita lakukan tuh termasuk dalam posisi kontrol apa sih, kayak gitu ya. Karena kan ada tuh yang ketika anaknya bermasalah terus ke marahinnya tuh gimana ya? Pokoknya segala macam bahasa dikeluarkan ya. Kemudian jadi langsung marah-marah aja gitu ya, tanpa mencari tahu dulu kebenarannya seperti apa gitu. Oke, nah ini ya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu adalah seorang penghukum, posisi penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima itu manajer. Nah, kira-kira yang sudah kita lakukan selama ini itu ada di posisi mana sih gitu ya? Udah tepat belum sih yang kita lakukan? Next miss. Kalau gitu mari kita simak video studi kasusnya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Blossom dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami
kasus Naren yang terlambat hadir waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kalau kamu Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ayo. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sama cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Ayo, Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malam bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali
Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini apa sih? Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan
penunjang motivasi dan prinsip murid. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Pak, kita udah sama-sama tahu ya ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, kira-kira selama ini kita berada di posisi yang mana? 1. Bapak Rekan, selama ini udah di posisi yang mana, Pak? Gimana? Gak ada yang cocok. Jadi kalau posisi pakai apa nih? Bahasa kamu. Posisi jauh. Bu Idi, kira-kira Bu Idi ada di posisi yang mana? 3. Yang mana? Yang kedua. Apa? Membuat keadaan rasa bersalah. Oh gitu. Iya. Dulu ketika itu kemarin mereka ada kasus yang bolos. Nah, saya Berdiri ya. Baik, ini kasusnya berarti di kelas yang kemarin ya, kelas 10. Yang mana? Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 5 posisi tadi, saya masih di level 2 yang masih menyalahkan anak. Ceritanya kemarin ketika saya jadi wali kelas kelas 10, anak saya ada yang bermasalah, membolos sebanyak kurang lebih 7 orang. Nah, membolos cuma sekali. Nah, di sana saya ya berkomunikasi kenapa alasannya membolos, kemudian menghukum mereka, nggak menghukum dengan yang berat, nah, tapi saya dengan kata-kata yang mempersalahkan mereka, membuat mereka merasa bersalah, dengan intinya mereka telah mengecewakan saya sebagai wali kelas, karena telah berbohong, membolos seperti itu. Kira-kira apa hasilnya ketika posisi itu diterapkan oleh Bu Idi? Nah, ketika posisi itu diterapkan oleh saya, mereka malah merasa bersalah gitu, tidak melakukan lagi, tetapi mereka merasa takut pada saya. Makasih, boleh beri tepuk tangan sama. Satu lagi, ayo kalian ada di posisi mana selama ini selama menjadi seorang Bu Fitri deh, Bapak yang menjawab. Bu Wila deh, ayo. Ada di posisi mana selama ini? Boleh di ini slide-nya. Belum ada yang mau. Selama saya menjadi wali kelas atau menjadi guru ya, menjadi guru, kadang entah mengapa perasaan itu bisa menjadi kelimanya. Meskipun untuk di tahap kelima ini memang sulit ya, kalau yang kelima ini. Kalau untuk menghukum pernah, kadang-kadang jadi masalah yang ada di rumah itu terbawa, ngepek gitu, atau apa aja yang membuat tidak selalu di rumah dicela, entah itu karena yang terlambat itu ternyata bukan hanya saya saja sebetulnya, kita juga bisa berada di posisi yang sama dan itu mempengaruhi kita bertemu dengan siswa gitu. Jadi menjadi menghukum pernah gitu secara tidak langsung, jadi sebetulnya yang punya masalah itu adalah kita sendiri gitu, malah mencari kambing
sama mungkin ya. Membuat rasa bersalah saya juga pernah menjadi teman. Kadang-kala anak-anak itu bisa menjadi partner hidup kita karena sebagian besar keseharian kita di sekolah, jadi merasa bahwa ya pusing amprot di bawaturan mah aya we gitu kita sering kan gunakan gitu. Jadi ada beberapa momen yang memang kita juga bisa menjadi teman. Untuk pemantau tidak terlalu mungkin ya pemantau, untuk tahap manajer saya masih belajar. Kalau itu mungkin di pada diseminasi ini saya akan menemukan banyak cara ilmu bagaimana berada di posisi yang manajer. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Boleh tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Jadi memang kalau idealnya gitu kan, idealnya kita sebagai guru itu berada dalam posisi manajer. Tapi ya tadi kadang-kadang kalau udah marah mah ya, baru boleh jadi manajer gitu kan. Dia anak saya kan paling baik gitu ya di sini. Suatu waktu berulang gitu kan ya, berulang saya panggil sebelah saya Miss Rama. Saya lagi marah-marah, Miss Rama bilang, "Ca, ini Ca, segitiga restitusi." Aduh Miss, saya lupa nanti lagi. Tapi saat itu saya belum belajar segitiga restitusi gitu. Jadi saya punya alasan, saya jawabin nanti ya Miss, saya belum belajar, jadi saya nggak boleh marah-marah dulu nih sekarang gitu ya. Karena tadi kembali lagi ya, kita itu kan harus berpihak kepada siswa, yang mana kita harus membuat siswa itu selalu merasa nyaman, selalu merasa aman, karena baik kita atau siswa itu kan waktunya dihabiskan di sekolah, waktu kita panjang di sekolah. Jadi kita harus membuat siswa itu sekolah itu menjadi rumah kedua gitu bagi siswa. Nah, next Miss. Yang ini tadi sudah dibahas ya. Jadi kayak kita next aja yang ke pernyataan. Oke. Sip. Nah, ini ya, ada beberapa pernyataan. Kira-kira pernyataan nomor 1 nih, selalu yang terakhir selesai. Kira-kira kalau kata-katanya seperti ini itu posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu? Ayo, selalu terakhir yang selesai. Kira-kira posisi kontrol yang apa? Yang kedua, apa yang kedua ya? Merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Oke. Kalau dibaca dari kelimanya, boleh diurutin nggak urutannya? Enggak, yang tadi aja, yang tadi aja. Ini kan ini ya, ada menghukum, membuat rasa bersalah, memantau, teman. Oke. Baik lagi nih ke yang tadi pernyataannya. Nah, jadi nomor 1 semuanya sepakat merasa bersalah. Oke, betul ya, ini penghukum Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? 5. Apa yang 5 nih? 5 itu apa? Manager. Oke. Ini levelnya udah level paling tinggi ya gitu. Kesabarannya itu seluas samudra. Kalau kita selama ini kita kan bisa bakal setipis tisu gitu ya. Marah lagi marah. Oke, yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Oke teman, biasanya siapa nih yang selalu seperti ini? Siapa nih? Bapak Irfan, ya kan? Oh, Bapak Irfan. Yang keempat, berapa kali ibu harus beritahu kamu ya? Yang kedua apa? Merasa bersalah. Oke, yang terakhir berarti apa
habis itunya ngasih nasihat. Nah itu apa namanya ya, tidak apa-apa dilakukan. Jadi maksudnya tidak harus cuma satu aja nih yang harus kita gunakan posisi kontrolnya, tidak gitu ya. Tapi itu tergantung seperti apa permasalahan atau kasusnya gitu ya. Oke. Boleh selanjutnya. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Next, Miss. Ada pertanyaan lagi nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira adakah yang mau memberikan pendapatnya? Kenapa sih harus keyakinan? Kenapa gak peraturan aja? Keinginan siswanya sendiri biar mereka menyimpang dengan apa yang mereka supaya lebih termotivasi ya gitu. Kalau misalnya peraturan kan apa? Terkesannya memaksa. Nah, yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kira-kira kenapa? keinginan siswa sendiri. Jadi siswa itu berusaha untuk bertanggung jawab terhadap kelas masing-masing kan sesuai dengan kemauannya mereka. Oke, karena apa ya? Membawa efek positifnya dari situ. Oke, jadi memang ya keyakinan itu. Terima kasih dulu ya buat ibu yang sudah menjawab. Boleh tepuk tangan dulu dong semua. Oke, jadi di sini ya, kalau suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi, gitu ya, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri, atau memotivasi apa sudah dalam itu intrinsik ya, secara intrinsik gitu. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya ketika tadi berasal dari dirinya karena bukan paksaan. Next, Miss. Oke. Nah, kalau ini ada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Jadi, kenapa sih kita harus pakai helm ketika mengendarai motor? Kira-kira untuk apa? Keselamatan. Oke. Ada polisi. Ada. Takut ditilang. Yang kedua, dulu kan zaman-zaman pandemi ya, kita harus pakai masker dan cuci tangan setiap hari. Kira-kira kalau itu untuk apa? Menjaga kesehatan ya. Jadi di sini kan apa namanya ada, kita yakini bersama ya bahwa mengendarai motor itu harus menggunakan helm untuk keselamatan kita gitu ya. Terlepas dari itu merupakan aturan-peraturan lalu lintas gitu ya. Tapi kita sudah meyakini dulu gitu ya. Jadi awalnya dari keyakinan dulu nih, kita udah yakin, akhirnya ketika ada suatu peraturan ya itu bukan menjadi suatu apa ya, bukan menjadi suatu beban gitu. Karena kita sudah meyakini itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Begitu pula dengan menggunakan masker dan mencuci tangan ketika kemarin pandemi, akhirnya sekarang kan menjadi suatu kebiasaan ya. Apa-apa coba cuci tangan nih. Nah, itu juga kan untuk menjaga kesehatan kita. Jadi kita tidak merasa terbebani oleh hal itu. Jadi dalam membuat suatu keyakinan kelas itu kita harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan gitu ya. Nilai-nilai kebajikan itu ada apa aja sih? Gitu. Nah, ini ya ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integrasi, kasih sayang, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita yakini gitu ya, tanpa harus dijelaskan, tanpa harus tanpa harus tertulis, kita sudah meyakini hal-hal ini gitu ya. Jadi untuk membentuk suatu keyakinan kelas itu berangkatnya dari ini dulu gitu ya. Kita ke anak tuh kita harus tahu dulu kira-kira, misalnya kayak di kelas nih, supaya kelasnya tetap bersih, berarti kan apa sih, anak tuh kan harus
tersirat dan tersurat. Terlepas dari latar tadi ya, kita nggak memandang agama, nggak memandang suku, bahasa, pokoknya keyakinan itu ya sudah kita yakini gitu. Dan keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Sedangkan kalau peraturan itu merupakan ketentuan normatif kayak tadi kan, misalnya antara keyakinan kelas dan tata tertib. Kalau tata tertib itu kan peraturan ya. Peraturan itu kan hal apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu sudah ditentukan. Karena itu tidak berdasarkan dari dalam dirinya, keinginannya itu jadi banyak siswa yang melanggar gitu ya akhirnya. Yang tadi membolos lah, nggak seragamnya, nggak lengkap lah atributnya gitu ya, karena berasal dari keyakinan. Atau mungkin siswanya belum meyakini bahwa sebagai siswa itu apa sih tanggung jawabnya gitu ya. Mungkin itu yang menjadi PR juga buat kita, bahwa nilai-nilai kebajikan itu harus kita tanamkan ke dalam diri siswa gitu, supaya tadi mereka bisa selalu berperilaku positif gitu ke depannya. Next. Nah, di sini bisa kita lihat ya perbedaannya antara peraturan dan keyakinan. Kalau misalnya peraturan itu kan bahasanya dilarang, tidak boleh hadir gitu kan ya, jadi apa ya, lebih ke paksaan gitu bahasanya. Tapi kalau keyakinan kelas itu menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Kalau dari peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya itu kan berasal dari nilai kebajikan tanggung jawab. Kira-kira kalau diubah menjadi kalimat positif, kalimatnya akan seperti apa? Dari selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalau diubah ke positif, kalimatnya menjadi seperti apa? Udah loading kayaknya, boleh dibantu Miss. Udah ini gimana? Oke, letakkan kembali. Iya, oke ya. Jadi, nah, pokoknya kalau dalam keyakinan kelas itu intinya selalu kalimatnya itu mengarah kepada hal-hal yang positif. Tidak boleh ada dilarang bermain HP saat kegiatan pembelajaran, tidak seperti itu, gitu ya. Tapi ubahlah kalimat itunya menjadi kalimat yang lebih positif. Gitu. Selanjutnya, Miss. Oke. Nah, di sini kita ambil contoh nilai kebajikannya itu hormat atau menghormati. Tadi kan ada ya, saling menghormati. Nah, dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu sebenarnya harus dianalisa menggunakan tabel T dan Y. Yang T itu yang ya yang sebelah sini, yang pakai kolom-kolom, sedangkan yang huruf Y itu tabel Y. Jadi sebenarnya untuk membentuk satu keyakinan kelas itu prosesnya panjang gitu ya. Jadi tadi kita harus tahu dulu nilai-nilai kebajikan universalnya apa, kemudian nilai-nilai apa yang mau kita ambil gitu ya. Di sini kita ambil contoh hormat. Dalam tabel Y itu selalu ada 3, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Dari kata hormat, yang terdengar tuh apa sih? Biasanya kan di sini permisi ya, permisi ketika lewat misalnya, atau ketika kita membutuhkan bantuan selalu bilang tolong, selalu mengucapkan terima kasih kayak gitu. Nah, kemudian yang terlihatnya apa di sini, berempati terhadap perasaan orang lain gitu ya. Kadang anak-anak tuh kan kurang empatinya terhadap sesama ya. Misalnya ngelihat dia tuh lagi kesusahan malah jadi diledekin kayak gitu
tidak tampak seperti. Tampak seperti itu kan datang tepat waktu. Tidak tampak seperti itu sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Di sini tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Di sininya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, tadi kan ketika mereka itu sudah paham apa hal yang boleh dan tidak boleh, atau mereka udah tahu nilai-nilai yang baik dan tidak baik, itu kan ini kan nanti mereka sendiri nih yang menganalisa kira-kira apa sih yang boleh, apa sih hal yang baik yang bisa kita lakukan, apa sih yang nggak baik yang nggak boleh kita lakukan. Nah, itu mereka sendiri yang menganalisanya. Dari sini mereka jadi lebih termotivasi untuk melakukan suatu hal yang positif gitu. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena tadi ya, karena keyakinan kelasnya itu kan dimulai dari nilai-nilai kebajikan dulu gitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi ada saling menghormati, bertanggung jawab, saling menghargai dan lain-lain. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, tadi ketika saling menghormati, apa sih kalimatnya? Gitu ya, dari saling menghormati ini apa sih yang sebaiknya kita lakukan gitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi nggak usah terlalu banyak, tapi biasanya dari poin misalnya saling menghormati itu kan bisa kemana-mana ya, bisa saling menghormati sesama teman, bisa saling menghormati antar guru, antara siswa dan guru ketika sedang ada yang berbicara gitu ya, mereka tahu misalnya tidak bermain HP dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, artinya yang biasa mereka lakukan di kelas gitu ya. Biasa kan kalau di kelas kan mereka maksudnya setiap kelas berbeda-beda kebiasaannya, sering ngapain aja. Nah, biasanya wali kelas kan lebih tahu seperti apa sih kebiasaan anak-anaknya gitu. Nah, dimulai dari hal itu dulu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelasnya itu dibuat oleh mereka sendiri. Kalau jadi sistemnya seperti ini. Kita biasanya bagi post-it, ya, kertas post-it kayak gitu ya. Tahu kan yang bisa ditempel. Nah, kita bagi mereka silakan mencurahkan sendiri apa aja sih yang sebaiknya mereka lakukan dan tidak boleh lakukan. Mereka tulis, nanti mereka tempelkan tuh di papan tulis gitu. Itu kan dari pendapatnya mereka semua tuh. Nanti dari situ kita lihat, kita pilih yang sekiranya sama ya sudah gitu ya. Nanti dari keyakinan kelas itu akan terbentuklah suatu peraturan yang mereka sendiri gitu yang membuatnya ya. Karena mereka yang membuatnya, maka mereka akan senantiasa melakukan peraturan tersebut tanpa paksaan gitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini kita harus selalu mengingatkan mereka. Jangankan anak-anak, kadang-kadang kita juga akan lupa gitu ya. Udah ini, oh iya lupa, harusnya dilakukan, jadi tidak dilakukan lagi. Tapi tadi kita sebagai wali kelas atau sebagai, jadi ini bukan hanya untuk wali kelas ya, tapi kita sebagai guru mata pelajaran pun boleh menerapkan ini gitu. Jadi diterapkannya ya ketika pembelajaran kita gitu. Nah, di sini misalnya kalau jadi wali kelas kan udah pasti gitu ya, setiap masuk harus selalu mengingatkan gitu. Oke, di sini kita harus selalu sering-sering ingetin anak-anak buat ayo apa nih keyakinan kelasnya, ayo, nah gitu kan, supaya kegiatan pembelajarannya itu kondusif dan mereka itu selalu bisa berperilaku positif. Next. Nah, ini ya. Jadi dari budaya positif akan menghadirkan lingkungan yang positif. Kemudian lingkungan positif itu kebalik, harus dari ini ya, dari yang paling kecil dulu ya. Peraturan kelas ya tadi, kemudian akan keyakinan lingkungan positif dan akhirnya akan
menghasilkan budaya yang positif gitu ya, karena dimulainya dari hal kecil dulu, dari lingkungan kelas dulu gitu ya. Mungkin itu aja ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa membawa ada hal-hal positif yang bisa Bapak Ibu terapkan semuanya di kegiatan pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cica. Kita berikan aplaus dulu. Baik, Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan dari materi 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas itu, yang pertama untuk 5 posisi kontrol, meskipun tadi Bu Cica bilang kita boleh memilih ya mau jadi tipe guru yang mana di 5 posisi kontrol itu, tapi memang akan lebih baik ketika kita punya cita-cita yang sama, mewujudkan ekosistem pendidikan sekolah kita itu yang memiliki budaya positif, maka tidak ada salahnya mencoba posisi kita dimulai dari yang ketiga, 4, dan 5. Jadi teman dulu, kita dekati dulu, kemudian kita jadi pemantau di sana, tujuannya tetap positif ya. Kemudian baru kita jadi manajer. Insya Allah semua bisa. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas, tadi betul yang diungkapkan oleh Ibu Cica. Keyakinan kelas itu tidak harus selalu oleh wali kelas. Ya. Jadi guru mata pelajaran juga boleh membuat kesepakatan belajarnya, boleh membuat kesepakatan kelasnya. Misalnya sudah tertempel di kelasnya, ada keyakinan kelas tersebut, oh ternyata ada yang belum masuk untuk pelajaran saya misalnya. Nah itu boleh ditambahkan, gitu ya Bapak Ibu. Nah keyakinan kelas itu sendiri kan nanti akan terbentuk menjadi peraturan kelas. Setiap peraturan itu ada konsekuensi. Nah konsekuensinya seperti apa? Sama, kita juga tanya pada anak. Jadi mereka tahu, mereka tidak merasa cuma membuat peraturannya saja, tapi konsekuensinya dari guru misalnya sepihak, tidak. Jadi guru tidak akan istilahnya menjadi seorang yang diktator lagi gitu ya. Jadi ketika peraturannya dibuat oleh murid atau siswa, begitu juga dengan konsekuensinya. Gitu. Tapi kita mengarahkan, membantu, yang pasti konsekuensinya tidak berupa fisik ya. Biasanya mereka ini ada bagus saya, nanti saya share Bapak Ibu ya program keyakinan kelas yang bisa diterapkan langsung seperti apa. Nama programnya itu KHP. Pertama, kenali kesalahan. Jadi anak mengenali kesalahannya sendiri dulu. Lalu dia setelah itu haknya dia harus tadi nanti saya share lagi. Yang terakhir itu restorasi diri. Restorasi diri itu berarti dia tahu konsekuensinya seperti apa dan apa yang rencana yang akan dilakukan ke depan. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan untuk materi 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kita ice breaking dulu ya sebelum materinya Bu Putri. Bapak Ibu sekarang boleh duduk. Ya, boleh duduk, tidak perlu berdiri. Ice breakingnya terima kasih atas semua dukungannya dari teman-teman, dari Bapak Asep Kurikulum dan juga Bapak Kepala Sekolah. Ya, setelah kita tadi mempelajari tentang 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kita ulas kembali tadi materi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau yang selalu mengungkapkan bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Tidak boleh pembelajaran itu gimana kita harus mengikuti bagaimana kemauan siswa. Ya bukan berarti siswa yang bermalas-malasan kita ikutin, bukan ya. Tetapi di sini kita satukan, kita hubungkan dengan materi ini, yaitu kita mengajar di kelas dengan melihat kebutuhan dasar dari murid berarti ya di sini.
Nah, kebutuhan dasar manusia di sini yaitu segala bentuk sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin kalau Bapak Ibu guru kebutuhan dasarnya sudah berbeda dengan yang nanti akan dipaparkan di sini ya. Kebutuhan dasar kita mungkin udah lebih ke apa sih? Iya, lebih kompleks gitu ya, udah lebih kompleks dari ini. Nah, makanya dengan apa ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu kita pasti melakukan segala sesuatu pokoknya untuk tujuan tersebut. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang sedang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini tadi ya yang sudah saya sebutkan, mungkin kalau Bapak Ibu guru kebutuhan dasarnya sudah lebih kompleks, butuh ini, butuh itu, tapi untuk memenuhinya kan kita pasti memiliki apa ya, ada pokoknya memiliki tujuan, pokoknya memiliki apapun itu harus bisa mendapatkan tujuan tersebut. Nah, di sini kira-kira kebutuhan dasar manusia yang bisa kita lihat dari dasar banget ya. Sebelum kita next slide, kira-kira kebutuhan apa yang paling dibutuhkan oleh murid? Apa? Motivasi. Selain motivasi? Hah? Bermain. Ada lagi? Ada lagi? Kebutuhan diakui, betul. Banyak siswa yang terkadang ingin diakui oleh gurunya ya. Nah, ada lagi selain motivasi, bermain, kebutuhan diakui, ada lagi? Diperhatikan? Iya, kurang perhatian Bu ya. Ya, oke. Itu mungkin beberapa kebutuhan dasar manusia yang sering kita temukan juga ya di kelas. Dan bahkan kita juga kadang membutuhkan kebutuhan dasar tersebut. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia yang iya di sini dari sini aja mungkin ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada belonging. Yang pertama itu survival. Mohon maaf survival. Yang kedua belonging. Yang ketiga power. Terus freedom dan fun. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kadang itu diperlukan oleh murid selain yang tadi Bapak Ibu sebutkan ya. Nah, oke, di sini kebutuhan dasar yang pertama yaitu survival atau bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan mungkin yang kita butuhkan itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, mungkin kalau di lingkungan sekolah berarti mereka itu butuh kelas yang bersih, kemudian meja kursi yang lengkap, papan tulis, kemudian makan dan minum untuk selama sehari di sekolah gitu kan. Juga kesehatan. Nah, itu. Yang kedua, belonging atau cinta dan kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang. Murid itu sangat memerlukan itu ya. Bukan hanya murid sih. Iya, Bu Nova juga sangat membutuhkan cinta dan kasih sayang. Semuanya juga ya, gitu. Nah, di sini kita membutuhkan yang kedua yaitu cinta. Banyak di sini yang butuh cinta dan kasih sayang. Di sini kita sangat membutuhkan rasa diterima. Tadi kan ya
kan gitu kan, seperti kok saya dicuekin sama si ibu ini. Nah kadang mereka itu memunculkan sikap-sikap yang ingin diperhatikan ya, ada yang pura-pura loncatan gitu kan, iya ada yang kadang ngomongnya ceplos-ceplos. Nah mungkin itu mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang karena ingin diperhatikan dan dipedulikan oleh bapak ibu gurunya. Jadi nanti mungkin kita harus lebih perhatian lagi terhadap kebutuhan dasar yang kedua ini ya. Nah yang ketiga yaitu apa tadi, power, kekuatan. Di sini mereka itu membutuhkan seperti harga dirinya diakui mungkin ya. Terus keinginan untuk dianggap pemimpin. Ada beberapa anak yang pengennya, si ini harus jadi pengen dijadiin ketua, ingin selalu seperti itu. Kemudian yang jelas yang berprestasi, kemudian ingin diakui dan ingin didengar. Terkadang ada kan yang tiba-tiba walaupun kita nggak nanya mereka ngomong ya karena ingin didengar gitu. Karena dia juga ingin memiliki power atau kekuatan. Yang keempat, kebebasan. Mungkin sering menemukan bapak ibu di kelas ada beberapa siswa yang ingin bebas saja, gitu kan. Nah, di sini mungkin kebebasan di sini kita harus mencoba kepada siswa agar mereka bisa lebih mandiri mungkin ya. Bukan berarti bebas mereka nggak belajar, tapi mandiri. Mungkin kita bisa memberikan pembelajaran yang membuat mereka mandiri, gitu kan. Terus atau mereka diberi pilihan mau belajar apa nih hari ini dengan cara yang seperti apa. Nah itu agar mereka merasa bebas, tidak tertekan dengan pelajaran apa yang kita jelaskan di depan. Karena terkadang sampai saat ini kita belajar tuh mereka harus fokus banget ikutin kita ya. Nah ternyata ada 5 kebutuhan dasar, salah satunya mereka ingin bebas. Tapi bukan berarti bebas mereka bebas main Mobile Legends di kelas saat pelajaran kita gitu. Terus kita harus mampu mengendalikan arah dirinya. Waktu itu saya pernah ikut ya kurikulum merdeka itu ya di MGM biologi. Katanya kan kebutuhan dasar manusia itu emang beda-beda, atau ada kebiasaan anak yang beda-beda. Ada yang senangnya nulis, ada yang senangnya bercerita, bahkan ada yang nggak bisa diam gitu kan. Nah mungkin kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan hobi mereka. Misal yang hobinya nulis, berarti kita memberikan materi memberikan pembelajarannya supaya dia bisa mengarah ke hobi menulisnya. Yang berbicara mungkin kita bisa arahkan mereka agar mau menjelaskan atau gimana teman-temannya. Atau yang untuk yang nggak bisa diam, kita bisa memberi pembelajaran di luar kelas ya, supaya mereka bisa explore lebih luas lagi gitu. Nah itu untuk yang kebebasan. Kemudian yang terakhir yaitu fun ya, fun bahagia, ceria, kesenangan. Mohon maaf. Nah di sini antara kebebasan dan kesenangan kita beda poin ya. Bebas memberikan kebebasan dan kesenangan berbeda lagi. Nah di sini kita bisa memberikan pembelajaran dengan metode misalnya permainan. Sekarang banyak ya aplikasi game yang bisa dibuat untuk pembelajaran gitu kan. Contohnya yang sering saya lakuin aja itu pakai kuisis. Dengan kuisis aja mereka tuh udah bisa ketawa-ketawa gara-gara apa? Gara-gara melihat temannya yang salah mengerjakan bisa itu kalau kuis ya. Tapi kalau pembelajaran mungkin Bu Cica udah pernah yang pakai apa? Ular tangga. Bu Siti juga pernah pakai ular tangga. Nah itu bisa dengan supaya mereka senang gitu. Kemudian humor, maksud di sini bukan berarti kita melawak, bukan. Tapi kita memberikan pembelajarannya yang ya bikin apa suasana kelasnya senang aja, nggak tegang gitu ya. Mungkin kita harus mengubah tuh ya yang sudah kita lakukan kemarin itu. Kemudian memunculkan antusias siswa supaya mereka senang dengan pembelajaran yang kita bawakan. Ya, terus dengan tertawa. Nah, dengan melihat mereka tertawa, kita kadang senang nggak sih gitu kan? Daripada dengan mereka nunduk aja, iya lesu aja kayak parepan. Ya, nah itu. Jadi kita harus sebelum kita mempelajari, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mungkin sekarang kita lihat dulu nih kira-kira
kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi belum di dalam kelas. Nah itu. Next. Nah sekarang mari kita renungkan dari kelima kebutuhan dasar manusia yang tadi, yang mana sih yang paling kita butuhkan untuk saat ini? Kalau duit berarti masuknya ke mana? Survival. Ya. Untuk apa Bu Nova duitnya? Untuk bertahan hidup mungkin ya. Oke. Coba bawa rekan ya, jangan ngantuk aja. Hari tongkat semua. Coba yang di belakang nih Bu Anwar. Kebutuhan dasar manusia yang paling Anda butuhkan saat ini. Karena kita semua pasti terkadang membutuhkan kebebasan dalam hal apapun. Karena kalau kita kan di sini sedang merekatkan Merdeka Belajar untuk siswanya, sedangkan merdeka untuk pengajarnya itu bagaimana? Jadi kadang pengajar juga butuh kebebasan untuk mengembangkan dirinya seperti itu. Terima kasih. Tambahannya? Pada kasih sayang. Karena hidup kan sedang gurau, Bapak yang kita harus serius. Baik, terima kasih. Kebebasan katanya ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Maika sama Pak Teguh. Bu Nova juga yang butuh plus. Ada lagi di sini yang mungkin ingin mengungkapkan kali ini saya lagi membutuhkan apa ya selain uang? Itu apa pasti? Bapak sekarang Bapak sedang membutuhkan apa? Yang saya butuhkan sekarang itu adalah kebahagiaan dunia akhirat. Terima kasih untuk Bapak Haji Maridin ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, itu ya. Jadi selain kita ya kebahagiaan dunia luar biasa. Kita semua membutuhkan itu ya. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya 5 kebutuhan dasar. Makanya di sini judulnya juga bukan 5 kebutuhan dasar murid, ya, tetapi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan hanya kebutuhan dasar murid yang kita perhatikan, tapi kebutuhan kita pun harus kita perhatikan. Ya, tadi rata-rata ibu bapak itu butuhnya berarti survival, kebahagiaan semuanya sih. Ya, ada juga yang selalu butuh cinta dan kasih sayang, apalagi ibu-ibu ya. Oke, itu materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Ya, kita masuk ke materi segitiga restitusi. Ya, lanjut guys. Di sini segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas, kemudian harus memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya kan Bapak Ibu sudah memisahkan, sudah membuat keyakinan kelas ya, makanya kita harus menanyakan keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Nah, saya mau nanya dulu, biasanya tadi berarti nyambung sama yang materi Bu Cica ya. Biasanya dalam menyelesaikan masalah dengan siswa itu apakah Bapak Ibu biasanya mencari informasi dulu dari awal kenapa siswa bisa melakukan itu, atau langsung memarahi?
ya. Kita harus menggunakan dengan tadi yang kata Miss Rahma mengingatkan Bu Cica. Ayo segitiga restitusi supaya kita nggak langsung kemana-mana dulu, kita tahu dulu kenapa alasannya gitu. Nah, dari menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan mereka itu salah, harusnya seperti apa. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar gitu. Nah, itu inti-intinya. Next dulu. Kita simak dulu ya videonya. Bisa deh. Ya, kita simak dulu videonya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan gaya dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang digunakan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung pasti. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentah Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu
Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sudah terlihat contohnya bagaimana cara kita menangani masalah dengan siswa. Ya. Jadi kita jangan langsung, kamu kenapa kayak gini? Kamu kenapa berkelahi dengan si ini? Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Tadi kan bertanya, kenapa kamu ada di ruangan ini? Nah dari situ kan siswa menjawab, saya kesal Pak dengan ini karena saya dituduh seperti ini. Terus ditanya-tanya lagi, nah apakah sikap yang seperti itu salah? Nah akhirnya mereka mau mengakui gitu. Next slide. Kesimpulan dari video ya maksudnya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah melihat tayangan video tadi? Apakah kita sudah sesuai dengan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid? Kenapa Bu Ila? Karena Bu Ila yang paling kencang. Ya, balik lagi itu karena banyak sekali faktor yang intinya sebetulnya mungkin saya harus masih banyak belajar. Itu aja. Baik, terima kasih. Ya, masih harus banyak belajar karena kita tadi kan ya kembali ke 5 posisi kontrol. Kita belum sampai ke tahap yang kelima, yaitu manajer. Sedangkan segitiga restitusi itu di dalamnya kita sudah sebagai manajer yang bisa mengatur dan apa ya tadi memanage siswa yang sedang merasa memiliki kesalahan sehingga akhirnya dia mau mengakui kesalahan dan mau memperbaiki itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan agar siswa tersebut saat kembali ke kelompoknya atau saat kembali ke kelasnya mereka sudah lebih baik, sudah tidak ada dendam dengan temannya atau sudah tidak ada lagi perkelahian dengan temannya. Seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan tahapan dari segitiga restitusi di sini. Ada contohnya nanti. Di sini yang pertama tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas ini bagian dasar dari segitiga. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita yakin semua anak yang bermasalah pasti dia itu di dalam dirinya udah gimana ya? Iya menyesal, pasti merasa tuh gagal. Ternyata saya dengan teman saya malah berkelahi. Atau misalkan tadi contoh yang dari video Bu Cica, anak yang datang terlambat gitu kan, duh saya datangnya terlambat. Jadi sebenarnya tanpa kita marahi, mereka sudah menyesal di dalam hatinya walaupun kita nggak tahu ya. Gitu. Nah makanya di sini kita stabilkan dulu identitasnya dengan mengubah identitas gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya jangan sampai mereka terus-terusan merasa mereka gagal gitu. Salah satunya mungkin beberapa kalimat yang bisa kita sebutkan dalam menstabilkan identitas itu. Yang pertama kita bisa sebutkan saat dia udah mengungkapkan kenapa kita bisa menyebutkan berbuat salah itu wajar, tetapi kita harus seperti apa gitu kan ya. Jadi terus tidak ada manusia yang sempurna agar mereka tidak merasa apa ya salah terus gitu. Oh ternyata bapak ibu guru juga pernah, atau siapapun juga pasti pernah melakukan gitu. Terus ibu bapak guru juga pasti pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Nah mungkin banyak sih sebenarnya kalimat-kalimat yang bisa untuk menstabilkan identitas, tapi mungkin saya di sini mengambil contoh hanya 4 kalimat ini. Next. Yang kedua kita validasi dulu tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi di sini kita memvalidasi, menanyakan mengapa seperti itu.
jangan dengan bahasa yang kasar seperti menghukum tadi. Kita dengan menggunakan bahasa yang halus, yaitu salah satunya kamu pasti punya alasan apa kamu melakukan itu. Si anak nanti kan berbicara, iya Pak, karena saya merasa harga diri saya diinjak-injak misalkan oleh teman saya, makanya saya marah gitu. Terus yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan contohnya dia kan cuma marah, nah bisa aja kalau melakukan lebih dari itu dia bisa menjawab misalkan. Nah kita sebutkan setelah mereka mengungkapkan alasan kenapa, kita iya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi ternyata kamu bisa menahan diri kamu untuk tidak melakukan yang lebih buruk. Nah itu kan setidaknya membuat mereka oh iya gitu kan, saya berarti masih bisa sabar dalam menghadapi. Terus yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contohnya kan tadi dia merasa difitnah, nah otomatis kan dia pasti membela diri, nggak terima difitnah. Nah makanya dia melindungi diri sendiri kan. Itu. Terus yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Jelas harga diri itu penting banget buat diri kita. Makanya kenapa siswa ada yang sampai marah, ada yang sampai segala-gala ya. Nah itu, jadi kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Tetapi ada cara yang lebih baik misalkan gitu. Nah itu untuk validasi tindakan yang salah. Tapi banyak ya sebenarnya kalimat-kalimat selain ini juga. Ibu bapak pasti lebih banyak menyimpan kalimat-kalimat untuk siswanya. Lanjut guys. Yang terakhir, kita harus menanyakan keyakinan, karena kita coba ya untuk sekarang mungkin kita buat dari keyakinan kelas agar di saat ada anak yang melakukan kesalahan kita kembalikan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah ini ada di sini. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Setelah kita ubah tadi gagal menjadi sukses, kemudian kita validasi kenapa mereka seperti itu, nah kita bisa kaitkan dengan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Misalkan apa tadi? Kesabaran. Misalkan yang telah itu bertanggung jawab misalkan. Nah, nilai apa yang telah kita sepakati? Terus bagaimana cara memperbaikinya? Oh, tadi kan ya Bu, saya akan memperbaikinya dengan memasang alarm atau dengan meminta bantuan kakak dengan ibu saya supaya membangunkan saya gitu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Nah, itu jadi itu dari ketiga sisi segitiga restitusi yang mungkin bisa kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Ya, itu jadi jangan langsung dimarahin, jangan ya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Terus yang kedua, validasi dulu tindakan yang salah, dan yang terakhir kita sambungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Itu. Lanjut. Di sini saya ada contoh kasus. Saya cuma minta nanti silakan digarisbawahi kira-kira kasus ini di dalamnya ada segitiga restitusinya atau tidak. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Mau ke segitiganya katanya Miss. Dan yang terakhir keyakinan. Menanyakan keyakinan. Di situ coba digarisbawahi mana yang termasuk ke menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan tiga menanyakan keyakinan.
di paragraf kedua. Yang lain ada yang menemukan di paragraf pertama? Kayaknya oke, ya. Hah? Kayaknya di paragraf kedua lebih ke apa? Nah di sini paragraf pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Terus beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah di sini Bu Eni pakai 5 posisi kontrol apa? Yang kedua, membuat merasa bersalah. Tolong bantu ibu ya, hebat ini. Iya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Oke, di paragraf pertama kita tidak menemukan segitiga restitusi karena masih menceritakan ya. Yang kedua, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu. Nah di sini ini termasuk ke bagian mana? Ya? Yang satu atau dua? Yang Bu Natali. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Masuk ke satu. Di sini Bu Santi memanggil Vivi dan Natali, kemudian menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Di sini ada poin yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan memanggil Vivi dan Natali. Namun di sini kesalahan dari Bu Santi itu terlalu apa ya? Terlalu coba langsung langsung menanyakan tentang laporan. Kenapa nggak bertanya ada apa misalkan dengan kemarin ada kejadian apa misalkan. Nah itu ya. Di sini ada yang pertama, namun belum terlalu ini menstabilkan identitas. Nah terus ada lagi yang validasi tindakan yang salah di kalimat yang mana? Apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada? Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Kemudian Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Itu ya, itu memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir yang menanyakan keyakinan di kalimat yang mana? Ya, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Akhirnya kan di paragraf berikutnya muncul keyakinan kelas. Ya. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Adanya di paragraf 3. Itu di sini. Maksudnya kalau mereka mengadakan sebuah diskusi dengan teman-teman sekelasnya, tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana cara penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Berarti semuanya sudah selesai ya.
terima kasih sudah mencari segitiga restitusi pada kasus yang sudah saya berikan. Itu kasus tersebut saya terima di LMS pada ruang kolaborasi 1.4, dan luar biasa saya dengan teman-teman juga di situ bingung sebenarnya ini segitiga restitusinya utuh enggak gitu kan, ada yang bilang utuh, ada yang bilang enggak, dan ternyata yang poin pertama itu emang kurang kuat gitu. Harusnya tadi kan yang pertama menstabilkan identitas, di situ kita jangan langsung katanya kamu ada masalah dengan Bu Eni. Nah, jadi jangan langsung seperti itu. Misalkan Vivi, Natali, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil di sini? Misal otomatis kan anak mau mengungkapkan kenapa sih saya ada di sini gitu. Nah, itu mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik, terutama dengan budaya positif yang sudah kami jelaskan dari mulai tadi 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Semoga kita bisa lebih baik lagi dalam mengajar, dan semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan terima kasih, dan pokoknya semoga bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Jadi saya dengan Bu Cica tidak merasa sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas seperti ini gitu. Dan ayo kita daftar di kata Bapak Haji tadi, Bapak kurikulum, ayo daftar di CGP 10 ya, benar-benar kita banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Jujur yang tadinya saya merasa ngajar dengan zona aman aja lah, udahlah kayak gini aja biar gak salah, udahlah ngajarnya suruh anak-anak nulis aja. Tapi luar biasa setelah kita mengikuti guru penggerak baru modul 1 ya, tapi benar-benar kita dibuka dari mulai filosofi KHT sampai nilai dan peran guru penggerak, visi sampai ke budaya positif. Luar biasa kalau kita terapkan di kelas gitu ya. Nah, kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya. Ya, jadi sebelum kita membuat orang lain berubah, kita harus bisa merefleksikan diri dulu sih yang paling utama. Dalam posisi kontrol, dalam perjalanan dirinya sebagai among dan manajer, karena tadi ternyata sebagai manajer itu penting ya, bukan sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah. Kita harusnya sebagai manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, tadi sekali lagi semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Putri atas pemaparan materi terkait kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu menambahkan ya, untuk segitiga restitusi itu tidak berhenti sampai di situ. Ya, jadi tidak ada anak punya kasus kita tangani dengan cara menggunakan segitiga restitusi, mengembalikan keyakinan kelas gitu ya, sudah tidak. Ya, tapi kita pantau terus, betul nggak anak ini betul-betul menjalankan keyakinan kelasnya tadi gitu ya. Tadi misalnya di kasusnya Ibu Sakti ya, anaknya Vivi dan Natali, itu sebetulnya terputus ya kasusnya, belum lengkap. Bahkan keyakinan kelas yang diusulkan oleh Vivi dan Natali itu nggak nyambung dengan kesalahan mereka. Ya. Jadi mereka mengusulkan katanya nanti kalau ada kosong lagi, Bu Sakti nggak masuk lagi, Bu Eni aja yang menjadi penggantinya. Itu seolah ada kayak menjilat gitu ya. Dia menghubungi Bu Eni, nanti kita usulin Ibu loh Bu, nanti Bu, Ibu yang akan jadi lagi gitu. Kan seolah-olah itu bukan bukan sebuah refleksi dari kesalahan mereka gitu. Jadi kita sebagai gurunya nanti ya, atau wali kelasnya yang menangani kasus-kasus ini, kita juga harus tuntut mereka keyakinan kelas aksi nyatanya seperti apa yang memang sesuai dengan kesalahan mereka, sehingga mereka memang mampu merefleksi
kesalahan yang mereka lakukan, gitu ya Bapak Ibu. Nanti ada dipantau minggu pertama betul nggak dia begitu, kedua betul nggak, minggu keduanya juga sudah mulai benar nggak karakternya seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab, ada sesi tanya jawab? Cukup waktunya? Oke. Ya, karena waktunya sudah cukup panjang, jadi kita langsung ke refleksi kegiatan diseminasi kali ini. Dari Bu Putri dan Bu Cica ada link yang bisa dibagikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengisinya, linknya dibagikan di grup WA. Nanti aksesnya dibuka dulu ya, mohon maaf tadi lupa dibuka aksesnya. Harus sekarang terkumpulkan atau boleh ditunggu sampai selesai sholat zuhur? Jadi kita langsung ke penutup ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak atas kerjasamanya. Seluruh kegiatan sekolah pasti tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada kolaborasi atau gotong royong di antara seluruh warga sekolah. Jadi untuk menutup kegiatan diseminasi ini, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita juga tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga segala sesuatu yang kita ikuti di kegiatan ini bermanfaat dan bisa kita implementasikan di ruang-ruang kelas kita. Sekali lagi saya mohon maaf sebagai moderator jika ada lisan dan sikap saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.